Berkembangnya zaman membuat teknologi semakin berkembang pesat pada segala aspek kehidupan ya, tak terkecuali dunia pendidikan. Pendidikan saat ini bertransformasi menjadi lebih modern, terlebih di masa pandemi yang serba mengandalkan teknologi akibat penerapan pembelajaran jarak jauh. Lalu seperti apa peluang dan tren bisnis edutech di tahun 2022? Kita akan berbincang langsung dengan Tommy Yunus, CEO dari Cakap. Lalu Pak Tommy udah di sini ya. Terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Pak Tommy, ini sebenarnya bagaimana sih Anda melihat tren digitalisasi pendidikan yang cenderung menjamur di tengah masih merebaknya COVID-19? Ya, terima kasih. Tentunya pandemi ini menjadi katalis untuk transformasi secara besar-besaran ya di seluruh stakeholders yang ada di dunia pendidikan ini. Dan menurut dari beberapa sumber, Indonesia itu sudah menghemat kurang lebih 3 sampai 5 tahun ya untuk proses teknologi adoption di dunia pendidikan di Indonesia. Tentunya ada dampak negatif dan dampak positif. Kalau kita melihat jangka pendek mungkin lebih kelihatan dampak negatifnya ya. Ada mungkin shock dari user behavior ketika mereka harus full transformasi secara cepat ke dunia digital. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya sangat positif untuk Indonesia karena saat ini Indonesia sendiri masih ada masalah di akses ke pendidikan yang masih belum merata. 70% sekolah sekarang masih berada di Pulau Jawa. Lalu rasio untuk pengajar dan juga murid itu masih di bawah standar global ya. Kalau nggak salah Indonesia sekarang 1,20, standar global itu 1:15. Sehingga dengan percepatan transformasi digital ini di dunia pendidikan harusnya sangat positif untuk mempercepat pemerataan pendidikan ya yang ada di Indonesia gitu. Ya baik Pak Tommy, ini selama pandemi ini sebenarnya berapa besar sih peningkatan permintaan dari pembelajaran online ini terhadap Cakap sendiri? Ya, terima kasih. Jadi secara general pastinya transformasi digital ini mempercepat pertumbuhan ini ya di startup-startup yang ada di Indonesia, terutama yang di dunia pendidikan. Jadi data yang kita dapat kalau nggak salah pengguna internet yang menonton video secara online itu 37%-nya mengakses konten-konten pembelajaran ataupun konten pendidikan. Nah ini sebenarnya merupakan satu hal yang sangat positif tentunya. Kalau di kasus kami trennya juga sama, kita memiliki growth yang sangat signifikan selama 2 tahun terakhir. Dari 2019 ke 2020 pengguna aktif kami atau active students kami itu meningkat 3.000%. Lalu dari tahun 2020 sampai tahun 2021 active student kami itu meningkat sekitar 500%. Jadi tentunya ini merupakan satu achievement yang luar biasa dan ini semakin memotivasi kami ya, karena respon dari masyarakat Indonesia juga cukup baik. Saat ini terreflect di Play Store dan juga App Store. Saat ini rating aplikasi Cakap itu ada di sekitar 4,8 sampai 4,9 stabil ya. Jadi ini yang terus memotivasi kami untuk bisa terus berkarya. Ini ada target ke depan berapa? Untuk target ke depan kami belum bisa disclose. Mungkin kita saat ini pengguna Cakap sudah tercatat hampir 2 juta students. Untuk di tahun depan paling tidak kami menargetkan untuk bisa menjangkau 5 juta students paling tidak di tahun 2022. Kalau untuk pengajarnya sendiri? Pengajar yang sudah terdaftar di kami sekitar 1.000 pengajar dan mereka semuanya aktif mengajar dari saat ini 6 negara ya, 95 kota saat ini yang menargetkan kurang lebih semuanya hampir di Indonesia ya untuk studentsnya. Baik, ini luar biasa sekali. Lalu Pak Tommy, ini hadirnya digitalisasi di dunia pendidikan ini kan membuat metode pembelajaran pun berubah. Apakah ini dapat mengurangi makna dari pendidikan secara konvensional sendiri yang secara umum memang mensyaratkan pertemuan tatap muka gitu? Kalau dari pengalaman kami tidak ya, karena justru kita melihat dengan teknologi ini malah bisa empowering the learning activities ya. Jadi 90% student kami itu levelnya beginner. Lalu 80% dari angka ini itu baru pertama kali mendapatkan akses pendidikan di luar dari pembelajaran akademis. Jadi dan trennya sendiri cenderung mereka stay ya setelah mereka mengetahui benefit dari
pembelajaran secara online gitu. Jadi kedepannya menurut kami bukan ada pemisahan antara online dan offline, tapi lebih ke harmoni daripada digital learning dan juga traditional learning ke depannya ya. Baik, ini dalam menerapkan digitalisasi pendidikan kan bukan hal yang mudah begitu ya Pak Tommy ya. Namun kan digitalisasi dalam pendidikan memaksa peserta atau peserta didik dan juga semuanya ini lebih melek teknologi ini. Ini apa sih yang Anda persiapkan? Tantangannya seperti apa sebenarnya? Baik, kalau untuk melek teknologi saya rasa bukan di dunia pendidikan saja ya, bukan guru dan murid, tapi masyarakat Indonesia itu memang harus menjadi digital native untuk kita bisa menjadi part of global citizen. Jadi kalau dari Indonesia sendiri memang kita melihat masih ada beberapa tantangan. Contohnya kalau di kasus skala kecil kami melihat ada potensi untuk pengembangan digital literacy di dunia pendidikan khususnya guru ya. Jadi kalau tidak salah riset yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sekitar 67% guru-guru itu masih memiliki kesulitan untuk mengoperasikan komputer dan juga platform online gitu. Sehingga salah satu inisiatif kami adalah kita punya satu program namanya Cakap Teacher Academy, di mana kita memberikan pengajaran bukan hanya teaching pedagogi tapi juga digital literacy, sehingga guru-guru ataupun calon guru itu langsung bisa mengajar secara online dan bisa mendapatkan manfaatnya ya dari transformasi digital ini. Baik, ini tadi kalau Anda mendidikan udah menyebut tadi Kemendikbud gitu. Ini Cakap ini sudah berkolaborasi dengan siapa aja sih untuk program ini? Baik, dari pemerintah mungkin? Tentunya untuk mencapai saat ini ya kita sudah menjangkau hampir 2 juta students di Indonesia. Itu kita semangat kolaborasinya sangat tinggi. Kami ada beberapa kerjasama dengan Kemenparekraf, misalkan ketika kemarin COVID-19 hit dunia pariwisata ya, kita mencoba untuk mengurangi dampaknya dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan hospitality misalkan. Lalu juga kami ada beberapa kerjasama juga dengan Telkom Group yang pasti untuk memberikan training-training kepada target beneficiary yang tepat sasaran ya. Jadi pastinya untuk mencapai ini harus didukung dari semua stakeholders yang ada di Indonesia, baik itu dari guru, lembaga pendidikan, pemerintah, sampai saya rasa juga ke orang tua murid dan lain-lain ya. Itu semua harus berkolaborasi. Baik, ini luar biasa. Pak Tommy, ini kan metode pendidikan konvensional kan kerap dikeluhkan ya karena sejumlah penyajian yang tidak menarik. Bagaimana digitalisasi pendidikan khususnya Cakap ini bisa mengubah paradigma pendidikan yang membosankan menjadi pendidikan yang interaktif. Ini apa nih? Apa yang Anda suguhkan gitu untuk menarik ini semua? Balik lagi secara general, teknologi ini sebenarnya sangat bisa meningkatkan engagement ya dari student sendiri. Kita mungkin mengetahui konsep edutainment. Edutainment itu mungkin kita bisa belajar dengan menonton video yang menarik. Lalu ada lagi gamification. Kita belajar seperti bermain game. Ya kan? Lalu ada lagi personalized learning, di mana kita bisa memangkas waktu belajar kita karena kita hanya mendapatkan konten-konten yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi nggak mengulang-ulang. Nah, kalau di Cakap kita sudah mengadopsi beberapa teknologi tersebut dan kita fokus kepada human interaction ya yang ada di aplikasi kami, sehingga kita mencoba membuat ekosistem yang high touch di mana kita menggabungkan ada teknologi, ada multimedia konten dan juga guru profesional yang masih menjadi core untuk class delivery. Jadi student itu masih sangat tinggi interaksinya dengan guru, lalu juga mereka mau belajar lebih serius one on one, mau belajar dengan teman-teman dalam kelas grup juga bisa, ataupun mereka mau konsultasi dengan pengajar profesional kita dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang on demand gitu ya, itu juga bisa di satu aplikasi Cakap. Mungkin itu approach kita ya. Baik, artinya Cakap ini juga turut membantu adaptasi ini ya Indonesia 4.0 juga ya secara tidak langsung nih. Betul.
Baik, baik. Lalu hadirnya inovasi startup pendidikan di tanah air ini kan membuat sejumlah startup edutech memperoleh perhatian banyak investor. Dan Cakap sendiri ini meraih pendanaan 10 juta US dollar di Desember 2021. Apakah tren pendanaan terhadap startup edutech ini akan terus meningkat di 2022? Ya, pastinya ya, karena room to grow-nya masih sangat luas dan kalau kita melihat di pasar edutech yang sudah cukup berkembang di Asia ya, itu vertikalnya sangat banyak. Ada K-12 learning, lalu ada language learning, ada vocational, lalu juga ada higher education. Jadi sebenarnya dengan vertikal yang cukup luas dan Indonesia itu merupakan nomor 3 terbesar ya untuk sistem edukasinya setelah India dan China. Itu kalau nggak salah total market sekitar 80 billion US dollar gitu. Dan sehingga itu membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat seksi dan kami sangat bersyukur bisa berpartner dengan top investors yang ada di Asia dari MDA Ventures, Heritage Capital dan juga KB Investment ya untuk bisa mensupport dan ujung-ujungnya adalah kita ingin masyarakat Indonesia, anak-anak kita ke depannya bisa punya sistem pendidikan yang lebih baik ya. Dan itu semuanya benefitnya kembali lagi ke masyarakat Indonesia. Baik, ini artinya memang sistem digital memang lagi sangat cerah begitu ya kelihatannya di depan dan Anda optimis sekali dengan Cakap begitu ya Pak Tommy? Pastinya harus. Baik, ini Pak Tommy terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Terima kasih Safira. Ya.